Sebagai petani pemula, banyak kesalahan-kesalahan yang saya perbuat yang akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya ke depannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang lagi di Catatan Segalang Tanah, episode kelima, di mana di sini saya membuat catatan-catatan tentang apa-apa saja yang sudah saya lakukan selama menggeluti dunia bercocok tanam dalam 2-3 bulan ini. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Ini personal taste, personal knowledge juga. Saya sekali lagi hanya petani pemula, bukan seorang konsultan pertanian, ahli bercocok tanam, apalagi pakar dalam urusan ini. Bukan. Saya masih belajar dan terus belajar. Nah, setelah kemarin saya berkisah soal tanaman yang rusaknya separuh dari apa yang sudah saya tanam, namun menyisakan pelajaran-pelajaran, serta juga hikmah-hikmah kehidupan yang saya pikir baik untuk saya. Dan mudah-mudahan juga baik untuk Anda. Nah, saat ini saya ingin membahas soal kejadian yang baru saja terjadi dalam beberapa minggu ini, di mana sebuah musibah yang saya alami, atau lebih tepatnya yang tanaman saya alami, ya ini masalah buah saya menjadi busuk. Bagian bawahnya atau bagian pantatnya menjadi menghitam, membusuk, disebabkan oleh semula karena kekurangtahuan saya pikir gara-gara lalat buah. Namun ternyata bukan, ternyata disebabkan oleh kekurangan kalsium. Ini tentu saja menjadi pukulan yang telak bagi saya, juga kawan saya yang selama ini membimbing. Akan coba saya jabarkan apa yang terjadi, kesalahan-kesalahan apa yang saya perbuat. Mudah-mudahan kawan-kawan yang bergelut di bidang pertanian bisa juga memetik pelajaran dari musibah yang saya alami ini. Nah, kalau dirunut dari awal, saya dengan bangga mengakui saya berhasil melalui fase pembibitan. Pembibitan saya tumbuh dengan baik. Lalu kemudian fase pindah tanam, walaupun dengan musibah NPK dan separuh tanaman saya hilang, itu tanaman-tanaman yang bertahan sebagian besar. Itu tumbuh dengan baik, tinggi, besar, menjulang, daun-daunnya tidak mengalami masalah bercak-bercak atau penyakit apapun, tidak ada kejadian hama-hama yang berarti. Namun ketika pada fase pembuahan, ketika pentil-pentil dan buah-buah bermunculan, nah di situ saya dalam tanda kutip masih gagal. Ini tidak bisa disangkal hal yang baru buat saya. Bukan berarti saya kurang memperhatikan tanaman saya. Hanya saja karena kekurangan pengalaman saya tadi, ketika saya memupuk, mengocor, menyiram, mengikat tanaman-tanaman saya, ketika tanaman saya berbuah, posisi penyakit yang dialami oleh buah-buah ini ada di bagian bawah, bagian pantat, yang nyaris kalau kita tidak perhatikan dengan seksama itu tidak kelihatan. Jadi kita harus menunduk ke bawah untuk baru mengetahui apakah buah kita terkena apa enggak. Semula saya pikir sebagaimana disampaikan oleh orang-orang sekitar, ini terkena lalat buah. Ternyata orang sekitar pun belum paham juga. Kemudian teman saya bilang jamur. Tidak tepat juga. Ternyata ada kaitannya dengan kekurangan kalsium. Ada petani senior yang datang dari kampung seberang, bertandang ke kebun teman saya dan melihat kondisi tanaman tomat saya dan mengenali penyakitnya. Tanaman tomat saya ternyata kekurangan kalsium. Langsung saja kemudian beliau memerintahkan untuk memberikan kalsium. Kalsium ini berupa susu lah ya, untuk tanaman. Lalu saya siram semuanya, lengkap, kemudian harus dibuangnya buah-buah yang terjangkit penyakit pantat hitam ini. Apa sih nama penyakitnya, saya juga tidak paham. Belum paham. Saya membuang buah-buah ini nyaris ada sampai 2-3 kilo buah-buah yang dari kecil sampai yang mau masak. Bahkan ada satu pohon yang cuma menyisakan satu saja buah. Padahal sebelumnya ada belasan buah yang siap masak. Harus terpaksa mau tidak mau saya buang. Untuk menghindari penyakit ini menjangkit, menular ke pohon-pohon lainnya. Sampai hari ini pun saya masih mengecek, memeriksa, dan masih menemukan buah-buah yang entah luput dari pengamatan saya sebelum-sebelumnya atau masih berpenyakit hal yang sama. Padahal saya dan teman saya itu sudah
Dari awal saya menanam itu memberikan kalsium kepada tanaman-tanaman saya. Namun entah mengapa, mungkin masalah takaran. Takaran sudah diajarkan berapa takaran untuk tanaman-tanaman itu. Hanya saja setelah tragedi pupuk NPK sekaligus urea yang menghabiskan separuh tanaman saya, kemudian menyebabkan otomatis tanpa disadari kami mengurangi takaran-takaran tersebut, termasuk takaran untuk pemberian kalsium kepada tanaman saya. Sepertinya hal itulah yang membuat kemudian masalah ini berlangsung. Tapi ya, namanya juga petani pemula, tidak mungkin tanpa masalah. Dengan kejadian ini, ya artinya ke depannya saya harus lebih cermat lagi dalam memperhatikan tanaman tomat saya. Bahwa ternyata inilah kompleksnya, ribetnya menanam tanaman tomat. Saya baru merasakan menyadarinya setelah ini. Bayangkan dalam waktu 3 bulan kita menunggu buah-buah, dan sebentar lagi dalam beberapa minggu ini buah-buah itu akan menghasilkan buah yang besar, masak, merah, dan kita bisa memakannya, kita bisa menjualnya. Tapi mendadak semua itu lenyap. Ya tidak seluruhnya lenyap, tapi tidak seperti perkiraan kita di awal. Saya pikir setelah 2 bulan, 3 bulan tidak terjadi masalah apapun, hampir tidak terjadi masalah apapun, saya sudah sukses menjadi seorang petani. Ternyata ya saya memang harus terus belajar dan belajar lagi. Dan ya walaupun sempat kepikiran, stres sedikit, tapi saya tidak boleh larut dalam masalah buah busuk ini. Saya harus tetap fokus pada tanaman-tanaman dan buah-buahnya yang sehat, yang masih banyak lah. Cukuplah, walaupun mungkin untuk tidak jual lah, karena terlalu sedikit kalau untuk dijual. Tapi untuk konsumsi pribadi, untuk panen pertama, perdana, saya pikir saya harus tetap mensyukuri ini semua. Kemarin ketika bicara tanaman yang rusak, lalu sekarang kemudian kita bicara buah yang busuk. Mau tidak mau yang namanya buah yang busuk itu tidak bisa kita pelihara, tidak bisa kita makan, harus kita buang. Saya juga sering merasa sebagai buah yang busuk. Tapi sekarang saya mulai membuang jauh-jauh pikiran itu sebisa mungkin, bahwa saya bukanlah buah yang busuk. Buah yang sedikit rusak tapi masih bisa diperbaiki, dan mudah-mudahan nanti matang, masak, walaupun sudah tua ya, bisa dimakan, dihidangkan, bermanfaat buat orang lain. Saya ingin sekali membuang pikiran-pikiran negatif itu, bahwa saya tanamannya rusak, buah yang busuk, buah yang gagal. Tapi semua perlu proses-proses yang harus saya jalani, dan lalu kemudian menemukan titik-titik di mana saya berpegang teguh bahwa saya baik-baik saja di sini. Saya masih bisa tumbuh dan berkembang, juga bisa berhasil dalam hidup, memberi manfaat. Itu saja ya soal buah busuk. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.